Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah amma ba'du. Selamat siang kepada para peserta webinar Agama Cinta. Untuk kali ini kita memasuki edisi yang ke-29 dengan mengambil tema Semua Agama Menolak dan Mengutuk Terorisme. Adapun subtema kita kali ini adalah terorisme adalah kejahatan kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun, seperti itu. Agar acara ini lebih hikmat, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita Mendoa Indonesia bahagia. suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, menjaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah tanahnya untuk Indonesia. Hitamnya dibuang itu loh. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang
Ya, semoga dengan diperdengarkan kepada kita semua lagu Indonesia Raya, semoga senantiasa meningkatkan kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Sebelum acara kita mulai, perkenankan saya sebagai operator webinar pada siang hari ini untuk menyampaikan beberapa hal yang akan diterapkan pada webinar kita. Yang pertama adalah webinar ini akan terbagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi penyampaian narasi dan opini oleh para narasumber. Sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Dan untuk sesi yang ketiga adalah sesi closing statement. Dan juga acara ini secara langsung disiarkan di Facebook Sekjen Agama Cinta dan juga direkam dan nantinya akan diupload di channel YouTube kita, yaitu channel Agama Cinta Official. Langsung saja tanpa panjang kalam lagi, kami persilakan kepada Gus Soleh MZ untuk menyampaikan sambutan pelaksana pada webinar kita kali ini. Kepada Gus Soleh MZ kami persilakan. Ya. Cek sound 1 2 3 jelas Mas Nurul. Halo, Jelas Gus, mantap. suaranya? Ya, dijawab. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Kami ucapkan selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya, seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke yang ada di webinar ini. Sebelum acara ini kami mulai, kami ucapkan kepada sahabat-sahabat yang ada di komunitas agama cinta ini, khususnya dari umat Kristiani dan umat Katolik yang saat ini merayakan Hari Raya Jumat Agung. Semoga keberkahan senantiasa diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang Bapak Ibu Saudara sekalian yakini. Alhamdulillah, kita banyak melihat mulai kelompok-kelompok sebelah ini banyak yang ditahan dan juga mulai dirapikannya atau ditertibkannya di media sosial. Indonesia nampak kebinekaannya. Inilah Indonesiaku, inilah Pancasilaku. Di hari raya Nyepi, banyak sekali di media sosial berselirawaran meskipun beda agama saling ucapkan hari raya Nyepi. Begitu juga hari Natal kemarin, termasuk juga peringatan Isra Mi'raj dari umat Islam. Banyak dari teman-teman non-muslim yang nyampaikan. Begitu juga hari ini, hari Paskah, Gus lihat di media sosial ya, meskipun itu tidak beragama Kristen atau Katolik, saling mengucapkan hari Paskah ini. Ika ini senantiasa dapat terwujud. Akan tetapi ada sekelompok kecil orang yang kebetulan di Indonesia ini agama Islam sebagai mayoritas. Maka Islamlah yang dipakai untuk mengacaukan daripada bangsa dan negara ini. Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, bahwasanya tidak sedikit pun mentolerir daripada kelompok-kelompok radikalis, khususnya para teroris. Dan juga apa yang disampaikan oleh Bapak kita Presiden Jokowi, bahwasanya teroris ini tidak ada sangkut pautnya dengan agama apapun, tetapi merupakan suatu bentuk kejahatan kemanusiaan yang bertopengkan agama. Gue sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh Bapak kita Presiden Jokowi. Tidak ada agama apapun yang mengajarkan tentang kekerasan, apalagi melakukan pembunuhan terhadap dirinya dan mencelakai orang lain atau alias bom bunuh diri. Ini benar-benar ajaran sesat. Kalau sekiranya yang melakukan itu kebetulan ber-KTP Islam, nah waktu dia lahir dan keluarganya Islam, bisa dikatakan dia orang Islam.
tetapi begitu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang daripada garis-garis yang diajarkan agama Islam, maka dia bukan lagi orang Islam. Akan tetapi kami sebagai orang NU dari kecil, mulai dari didikan orang tua sampai didikan yang ada di pesantren-pesantren kami khususnya di saat di Jombang, kita tidak dibolehkan untuk mengutuk orang lain. Kita tidak dibolehkan untuk menyesatkan daripada agama ataupun orang lain. Kita juga tidak dibolehkan untuk mengkafirkan daripada kelompok lain. Jika sekiranya kami diajarkan seperti mereka, maka kami katakan bahwa mereka ini adalah kelompok sesat, bahwa mereka ini adalah amoral, bahwa mereka ini adalah yang tidak berperi kemanusiaan, bahwa mereka ini adalah kejahatan kemanusiaan yang bertopengkan agama. Saat ini apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi banyak dinyinyirin khususnya oleh kelompok-kelompok kita sendiri, para Jokowi yang ada. Kami katakan, jika kalian khususnya saudara-saudara kami yang non-muslim, yaitu terlebih-lebih dari komunitas Katolik yang gerejanya dibom. Kalau kalian marah, apa? Satu, agama yang Gus yakini dari kecil sampai saat ini umur 50 tahun lebih, yang kami kenal, yang bukan agama marah-marah, apalagi sampai mengebom semacam itu. Suatu saat dalam hadis diceritakan bahwasanya sahabat membawa seorang mayat, yang mana mayat itu diceritakan karena mati bunuh diri oleh busur anak panahnya sendiri. Apa jawaban Rasulullah? Tidak perlu disolatkan karena dia laisa mina, bukan dari golonganku, kata Rasulullah. Hadis ini cukup jelas bahwasanya Nabi Muhammad sebagai junjungan kami, sebagai tauladan kami, sebagai panutan kami umat Islam seluruh dunia, tidak membolehkan orang tersebut melakukan bunuh diri. Apalagi sampai melakukan bom bunuh diri yang mana melukai, mencederai dirinya sendiri yang diciptakan oleh Tuhan dengan mencederai orang lain. Ini jelas bukan ajaran Islam. Kalau sekiranya kami bisa mengatakan dengan cara radikal, orang-orang yang mengaku dan yang berKTP Islam dengan melakukan bom bunuh diri, kalau merujuk daripada hadis tersebut, tidak wajib disolati lagi, tidak wajib dimandikan secara Islam dan disolati. Karena apa? Dia itu sudah keluar daripada garis yang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi masalah NU ini orangnya adalah lunak lembut, sehingga sebenarnya marah sekali dengan kelakuan-kelakuan yang biadab, kelakuan-kelakuan yang amoral yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris ini, apalagi mereka yang berKTP Islam. Sungguh apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kuntum hina idin kasir. Suatu saat kalian ini kelak akan banyak. Walakinnakum gusaun ka gusa'is sail, akan tetapi banyaknya kalian ini seperti buih di lautan centang perenang. Karena apa? Karena banyak di antara umat Islam ini yang tidak mengenal Al-Quran dan hadis dengan baik. Wa in tamsaktum bihima, ya, kata Rasulullah, apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, kitab Allah wa sunnata rasulihi, dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, bukan seperti para teroris-teroris ini yang mana memenggal ayat, memperkosa ayat demi kepentingan dirinya, sehingga dan itu diajarkan sehingga menjadikan ketersesatan orang atas nama agama Islam. Maka kami selaku pribadi dan juga selaku umat Islam mengutuk keras apa yang dilakukan oleh para teroris ini. Apapun agama kalian, jika kalian berKTP Islam, sesungguhnya Islam yang mana yang kalian panut itu? Ingat,
Rasulullah tidak mengajarkan demikian. Bagaimana Rasulullah berdarah. Datang malaikat Jibril kepada beliaunya, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah kasih Allah. Sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Mintalah kepada Allah apa yang kau mau. Bila perlu gunung Uhud ini akan aku jatuhkan kepada orang yang melempar kepadamu. Apa jawaban Rasulullah? Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaum itu. Berilah petunjuk kepada orang yang melempariku, kata Rasulullah. Innahum la ya'lamun, sungguhnya mereka itu belum tahu akan hakikat kebenaran agama yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah Ta'ala ini. Ingat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat diludahi oleh orang yang membencinya, yang mana itu rumahnya bertingkat. Setiap apa? Jam di mana Rasulullah akan lewat, dikumpulkannya riak daripada ludahnya itu. Begitu banyak. Nah, begitu Rasulullah lewat, itu diludahkan dari atas. Dan itu bukan sekali dua kali. Berkali-kali. Sahabat sampai marah. Mau dia apa? Bahasa anak Jakarta mau digebuk orang tersebut. Tidak dibolehkan oleh Rasulullah. Karena mereka belum tahu. Begitu orang yang suka meludahi dari atas loteng ini kepada Rasulullah, sakit. Rasulullah datang menjenguk terlebih dahulu. Rasulullah bawa sesuatu yang dia punya, yaitu berupa buah-buahan, dan didoakan oleh Rasulullah. Karena orang itu sakit begitu keras, begitu berat, sampai matanya nggak gitu bisa melihat kan. Nah, begitu apa? Dia setelah didoakan, matanya agak merem, bisa apa? Melihat. Dan yang dilihat, bukankah kaum Muhammad yang tiap hari aku ludahi? Kenapa engkau mendoakan diriku? Nah, dengan akhlak perilaku yang mulia semacam ini, ya, orang tersebut akhirnya masuk Islam. Inilah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Apalagi kalau kita membuka apa daripada piagam Madinah, isinya berikut juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya isi di antara di piagam Madinah tersebut tidak ada hukum diskriminasi antara Muslim dan non-Muslim. Yang saat itu ada di Madinah adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Majusi. Selama tidak melanggar daripada perjanjian atau misakon daripada piagam Madinah ini, semuanya, agamanya apapun, sukunya apapun, dilindungi oleh pemerintahan Rasulullah. Inilah ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menyampaikan di depan mimbar, menyampaikan di depan umat. Jika sekiranya anakku sendiri Fatimah yang mencuri, lau anna Fatimata, ya, seandainya Fatimah yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Karena hukum dan yang sangat super dan luar biasa. Waktu Rasulullah meninggalkan Madinah menuju Mekah di saat mau Fathul Mekah, di dalam khutbahnya salah satunya yaitu man ada dhimmiyan faqad adani. Sesungguhnya jangan takut kalian-kalian yang orang di luar Islam. Barang siapa di antara orang Islam ini ada yang menyakiti dhimmi. Dhimmi itu orang non-Muslim yang mana tidak dalam keadaan perang, itu namanya dhimmiyun atau kafir dhimmi. Orang-orang dhimmi. Faqad adani. Barang siapa ada di antara umat Islam yang menyakiti orang-orang di luar Islam tidak dalam keadaan perang, maka sesungguhnya dia telah menyakiti diriku. Fakana, kata Rasulullah, sesungguhnya aku kelak adahu yang akan mengadab orang tersebut di yaumil akhirah. Inilah indahnya daripada ajaran Islam. Indonesia ini negara Darussalam, negara damai, bukan Darul Harbi, bukan negara dalam keadaan perang. Kita memiliki pemerintahan syah,
yang mana pemerintahan ini telah diatur di dalam parlemen yang menjadi Misa Kongolizo, kesepakatan bersama seperti Misa Kongolizo, kesepakatan bersama yang dibuat oleh Rasulullah di perjanjian Madinah dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang apa? Orang-orang suku-suku yang ada di Madinah tersebut. Akhirnya lahirlah yang disebut dengan perjanjian Madinah. Begitu juga apa yang ada pada negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasilanya ini merupakan Misa Kongolizo, perjanjian. Pendiri bangsa ini setelah memerdekakan bangsa ini, dan begitu juga di dalam persiapan kemerdekaan, kita diikat dalam 4 kekuatan, yaitu PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45 ini. Kalau sampai ada yang mengatakan bahwa Pancasila ini tauhid sehingga halal darahnya dan boleh diperangi, ini adalah orang yang mengajarkan tentang kesesatan. Negara ini didirikan atas kesepakatan bersama. Bukan satu suku Jawa saja, tapi dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Begitu juga agama-agama yang ada. Begitu juga para raja-raja. Mulai dari Raja Aceh, Raja Tidore, Raja Solo, Raja Jogja, Raja di NTT, Raja di Ambon, Raja di Raja Ampat sana. Ya, semuanya bersepakat bersatu untuk mendirikan NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diikat dengan Pancasila. Justru apabila orang hendak mendirikan Indonesia ini, bagaimana hukumnya? Dosa. Karena apa? Menyalahi perjanjian ini. Indonesia adalah negara perjanjian, negara kesepakatan dengan Pancasilanya. Mereka memperkosa ayat-ayat ini seakan-akan Pancasila tidak menggunakan hukum Allah. Nah, ini adalah kesesatan yang nyata, tidak bisa membedakan mana muamalah ma Allah, mana muamalah ma'al khalqi. Islam ini diajarkan duribat alaihimud dhillatu ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablum minan nas. Di mana saja hai kaum umat manusia, kata Allah, engkau akan tertimpa berbagai bentuk kesulitan kecuali engkau mengadakan hubungan baik antara diri kamu sebagai hamba dengan Sang Pencipta dan juga antara diri kamu dengan sesama manusia. Inilah ajaran Islam yang luar biasa. Inilah ajaran Islam yang penuh kelembutan. Inilah ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian. Bahkan ditandaskan lagi oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau, hai Muhammad, dengan aku menciptakan Islam ini kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bukan sebagai penteror, apalagi sebagai teroris. Ini jelas-jelas bukan ajaran Islam. Kalau kami orang-orang NU boleh kafir mengkafirkan seperti kelompok-kelompok takfiri, maka kami akan kafirkan mereka itu karena sudah keluar daripada jalur Islam. Tapi guru-guru kami tidak mengajarkan itu, sehingga kami katakan bahwa mereka itu telah melakukan tindakan kemanusiaan yang bertopengkan agama. Mungkin ini prolog yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini kami hadirkan para tokoh-tokoh lintas agama dalam acara webinar ke-29 ini. Sama-sama menyatakan dan sama-sama melakukan perlawanan bahwasanya teroris adalah musuh semua agama. Bahwasanya teroris ditolak oleh semua agama. Belum kering luka dan duka. Pengeboman di katedral yang ada di Makassar. Markas utamanya daripada keamanan bangsa ini selain TNI adalah Polri. Mereka berani untuk melakukan tindakan teror meskipun yang dikirim oleh seorang perempuan. Mudah-mudahan melalui webinar ini kita semuanya dapat pencerahan dan tidak ada pun di antara kita yang saling menyudutkan antara agama satu dengan yang lainnya. Tetap kita jalin persatuan dan kesatuan dan sama-sama kita nyatakan bahwasanya teroris tidak
beragama apapun, bahwasanya teroris adalah kejahatan manusia yang bertopengkan agama. Terima kasih. Salam agama cinta. Bersatu Indonesia lawan terorisme. Lawan. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Soleh MZ yang telah memberikan kata sambutan dari pelaksana agama cinta. Untuk selanjutnya, alhamdulillah Pak Aryadi Kusuma telah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan kata pengantar diskusi pada webinar kita pada siang hari ini. Kepada Pak Aryadi Kusuma, kami persilakan. Terima kasih kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gus Soleh dan seluruh panitia, juga para narasumber yang saya muliakan, pada seluruh sahabat-sahabatku peserta webinar pada siang hari ini, yang saya muliakan kepada seluruh sahabat-sahabatku yang mungkin menyaksikannya lewat live streaming di Facebook. Selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini, Gus Soleh luar biasa sudah berinisiatif untuk menyelenggarakan sebuah webinar yang memang berhubungan dengan situasi terkini dari apa yang terjadi di negeri kita. Kita menengok beberapa hari ke belakang, pada hari Minggu, kemudian 2 hari yang lalu, ada narasi di sini, belum kering luka yang kita rasakan, terjadi lagi di Republik ini, bahkan jantung keamanan kita di Markas Besar Polri pun tidak luput dari serangan terorisme. Pada hari Minggu, Republik ini kembali berduka, karena memang belum usai serangan-serangan dari para kelompok radikalis teroris yang masih ingin terus mengganggu dan mencoba mengacaukan kerukunan dan juga toleransi yang kita pupuk sejak ratusan tahun lalu. Apa yang terjadi hari ini memang menjadi bagian dari sebuah grand design. Itu pendapat saya pribadi, bahwa grand design apa yang mereka lakukan adalah sebuah goals, sebuah misi untuk menghancurkan NKRI. Tidak dengan sebuah peperangan terbuka, tidak dengan sebuah ancaman-ancaman yang dalam bentuk mesin-mesin perang. Tapi mereka tahu bahwa sendi-sendi dari Republik ini, bangsa ini, memang bisa saja digoyang. Pilar-pilarnya bisa saja dirubuhkan hanya dengan mengganggu stabilitas dan kerukunan beragama. Apa yang terjadi hari ini adalah sebuah ancaman serius bagi kita semua, bagi seluruh anak bangsa. Apalagi kita semua sadari 20 tahun terakhir mungkin kita merasa bahwa identitas dan jati diri bangsa kita itu sudah luntur, sudah sangat lemah, bahkan mungkin sudah masuk ke ambang abu-abu. Tidak jelas bangsa ini mau kemana, bangsa ini mau seperti apa. Oleh karena itu, apa yang terjadi melalui rongrongan dan gangguan dari para teroris-teroris dan kelompok-kelompok yang memang ingin mengacaukan
kerukunan beragama, kerukunan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terus dilakukan di tengah suasana kita sedang berjuang bersama-sama melawan pandemi, sedang berjuang melawan kondisi efek impact daripada pandemi kepada kehidupan sosial ekonomi. Mereka masuk, mereka mulai mengganggu lebih serius. Tapi saya bersyukur Presiden Joko Widodo, Bapak Kapolri, gerak cepat dalam melakukan penanganan apa yang saat ini kita rasakan, bahwa kekhawatiran akan kerukunan beragama mulai terancam. Pemerintah berhasil meredam dan menyejukkan suasana yang ada. Namun, ada riak-riak saja yang masih kita rasakan. Ada pertanyaan, kenapa di negeri ini masih tercipta sebuah suasana yang menjadi kekacauan-kekacauan dalam segi kehidupan beragama, kehidupan bertoleransi. Kenapa kelompok minoritas yang selalu menjadi korban? Kenapa gereja kembali diserang dan harus jatuh korban, baik luka-luka maupun yang meninggal? Ada juga sahabat-sahabat kita yang mulai pesimis terhadap kondisi yang ada sekarang. Seolah-olah apa yang terjadi saat ini tidak akan pernah bisa berhenti. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lalu apa yang harus bangsa ini lakukan? Bisa menghadapi gerakan-gerakan sebagian kecil orang tapi berdampak luar biasa bagi keamanan, perdamaian, bahkan bisa berdampak pada kehidupan sosial ekonomi kita. Pada kesempatan siang ini, saya mengajak para sahabat-sahabat, para peserta, dan juga audiens yang ada di webinar ini, kita harus hadapi semua yang saat ini kita alami, itu dengan hati yang sejuk, dengan pikiran yang jernih. Kita pilah dengan bijaksana. Ini bukan gerakan yang mengatasnamakan agama. Ini bukan gerakan yang ingin menyerang sebuah agama. Kita sepakati bahwa apa yang diinginkan oleh mereka bukan ingin menghancurkan sebuah agama, bukan ingin melakukan penindasan terhadap satu atau dua agama, bukan ingin menindas sebuah agama minoritas, tapi mereka punya langkah yang panjang, mereka punya visi yang jauh sekali, yaitu ingin merontokkan negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila begitu kuat, Bhinneka Tunggal Ika begitu kuat, sehingga sampai hari ini, sejak kita merdeka 75 tahun yang lalu, Indonesia masih berdiri tegak. Serangan-serangan apapun bentuknya, Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, masih berdiri kokoh. Tapi sejak tahun 2000, kita amati bersama, yang paling dimudahkan oleh mereka adalah sebuah kondisi di mana Indonesia ingin disuriahkan. Indonesia ingin dibuat seperti di Timur Tengah. Ada saja kelompok-kelompok yang memang mengimpor paham-paham, ideologi-ideologi untuk menghancurkan bangsa ini. Saya mengajak pada seluruh sahabat bahwa kita harus tetap membawa sebuah karakter bangsa, yaitu jati diri bangsa Indonesia sendiri, yaitu gotong royong.
kita saling mengasihi. Apa yang menjadi sebuah prinsip pada saat kerajaan Majapahit dulu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau saya boleh meminjam juga apa yang menjadi konsep daripada zaman kerajaan Pajajaran, silih asah, silih asuh, silih asih. Itu adalah karakter bangsa Indonesia yang sudah ratusan tahun lalu eksis di negeri ini. Apakah Timur Tengah saya ada? Apakah di negeri Eropa sana ada? Hanya ada di Nusantara. Sehingga ketika mereka tahu bahwa solidaritas kita begitu kuat, bahwa toleransi kita begitu tinggi, mereka menyerang sendi-sendi tersebut. Di kesempatan yang sangat baik ini, webinar pada siang hari ini yang sangat berharga, mari kita berdiskusi, mari kita menyamakan pemikiran, menyamakan persepsi, menyamakan dan menyatukan hati. Apa langkah selanjutnya? Apa sikap kita sebagai insan anak-anak bangsa Indonesia dalam menghadapi situasi yang berulang-ulang kembali? Kurang lebih seperti itu, saya bisa menyampaikan kepada para sahabat-sahabatku, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian kita nanti bisa berdiskusi dan mendengarkan semua narasumber menyampaikan pendapat, pemikiran, dan juga mungkin ada gagasan-gagasan yang sangat berharga dalam menyikapi situasi terakhir di tengah bangsa ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Waktu dan tempat kami serahkan kembali kepada host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Arya Hadikusuma yang telah memberikan pengantar diskusi pada webinar kita siang hari ini. Sebelum acara ini akan dimoderatori ataupun dipimpin oleh Pak Muhardi Karyanto, kami mengingatkan kepada para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, jangan lupa untuk mengirimkan screenshot ke grup webinar Agama Cinta edisi yang ke-29. Dan untuk meminimalisir adanya nama yang tidak terbuat ataupun tidak dibuatkan sertifikatnya, maka kami mohon dengan sangat untuk menuliskan nama ataupun dengan gelar jika berkenan di kolom chat Zoom. Terima kasih. Langsung saja kami serahkan kepada Bapak Muhardi Karyanto untuk memimpin jalannya webinar kita pada siang hari ini. Pada Pak Muhardi kami persilakan. Terima kasih Mas Nurul, para peserta webinar yang saya muliakan, Gus Soleh sebagai inisiator, dan Bapak Dr. Made Wirantara mungkin sudah hadir, juga Pendeta Jimmy Stormen, Ida Pandita Agra, Damianus Kerens, Ken Setiawan, dan nama-nama narasumber yang akan menyampaikan pendapat, opini, narasi, paparan kepada kita semua, agar tetap bisa memelihara rasa kesatuan dan persatuan bangsa, seperti yang baru saja disampaikan oleh Bapak Arya Hadikusuma tadi, memelihara Bhinneka Tunggal Ika yang sudah dimiliki sejak zaman Majapahit oleh bangsa ini, dan baru digoyang setelah tahun 2000 adanya reformasi yang kebablasan, sehingga golongan-golongan radikal ingin menunjukkan giginya untuk mewujudkan negara khilafah. Kita semua harus mencegahnya, karena ternyata ambisi-ambisi itu meracuni sebagian dari anak bangsa ini,
untuk menjadi teroris-teroris yang dikatakan atau dijanjikan oleh para gurunya, para ustadznya, bahwa kalau mau meledakkan diri, bunuh diri, maka akan mendapatkan jalan ke surga yang singkat katanya. Padahal seperti dikatakan oleh Gus Soleh tadi, tidak ada tindakan yang bunuh diri itu masuk surga. Baik berdasarkan hadis maupun Al-Quran, di mana memelihara jiwa, baik jiwa diri sendiri maupun jiwa orang lain, itu adalah kewajiban umat Islam. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata, seperti tadi saya sampaikan, apakah Dr. Made Wilantara dari perwakilan Buddhis sudah hadir? Sudah, Pak. Ada ya. Ada ya, tolong di-unmute Dr. Made. Kepada para peserta yang ingin menanyakan sesuatu agar menyimak dengan baik semua paparan dari narasumber, kemudian dituliskan di ruang chat agar nanti bisa diketahui oleh semua pihak, terutama oleh moderator, untuk disampaikan ke narasumber yang terkait. Silakan Dr. Made Wilantara. Ya, cek sound. Ya, cek sound bagus. Bagus ya. Ya. Pertama-tama saya mohon maaf karena situasi ada di tepi jalan. Oh, sedang di mobil ya, Pak? Iya, perbedaan waktu antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur 1 jam. Saya menunggu dari jam 12 sebenarnya. Karena jarak tempuh Salah ya. juga. Ya, intinya adalah semangat. Terima kasih Bapak Moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Yang terhormat Koordinator Agama Cinta, Gus Soleh, sahabat sekaligus teman baik, ya. Para tetua yang hadir di sini, kemudian para tokoh agama cinta khususnya, kemudian rekan-rekan peserta webinar Agama Cinta edisi ke-29 dengan tema semua. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam agama cinta, salam Pancasila, merdeka. Kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada saya, yang kesekian kalinya kita bisa berjumpa untuk menyampaikan gagasan-gagasan dan sebuah narasi atau hal-hal yang positif yang bisa kita tularkan kepada bangsa kita. Karena itu, pada kesempatan yang baik ini, dalam kapasitas saya sebagai tokoh atau pemuka agama Buddha, maka nanti di dalam penyampaian, saya lebih banyak mengulas dan mengupas dari sisi Buddhism, ya, atau agama Buddha. Untuk itu, pertama-tama, kita patut memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas perkenan pada siang hari ini kita dapat bersua di acara virtual Agama Cinta, yang mana kita semua sehat. COVID akan lewat kalau kita semangat. Kalau kita sehat, semuanya bisa kita atasi dalam situasi apapun. Karena perkenan juga kita bisa berjumpa kembali, mudah-mudahan pada siang hari ini hingga sore nanti atau petang nanti bisa memberikan sebuah wawasan dan informasi yang bisa kita terapkan dalam perilaku maupun kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, saya akan menyampaikan beberapa ide maupun gagasan terkait dengan situasi dan kondisi yang tengah berkembang, yang masih sangat hangat dan bahkan masih belum lebih dari 2 kali 7 hari ya, masih dalam minggu ini. Peristiwa teroris ya yang menyerang markas besar Kepolisian Republik Indonesia, yang mana sebelumnya sudah diawali juga dengan tragedi di Gereja Katedral di Makassar. Keprihatinan dan situasi inilah yang membuat kita perlu membangun narasi dan menyampaikan sikap dan pandangan kita sebagai komunitas agama cinta, yang mana kita semua adalah dengan tegas menolak dan tidak ada agama apapun yang mengajarkan tentang peristiwa tersebut.
Terlebih lagi pelaku-pelaku ini yang tentunya perlu kita sampaikan bahwa hal ini tidak pantas dan tidak layak untuk di negeri kita. Kejadian yang seperti ini akan memberikan efek yang sangat negatif bagi generasi berikutnya, karena membuat kecemasan, ketegangan, dan seterusnya, sehingga anak bangsa tentunya akan terpengaruh dari sisi kreasi dan kreativitasnya. Untuk itu, kita melihat bahwa memang Indonesia tadi sudah disampaikan oleh para penyampai pendapat, pandangan di awal, yang tidak terukur dan ternilai. Di Sulawesi contohnya, yang saat ini saya kunjungi, hutan masih sangat indah, luar biasa. Kita tidak tahu ada apa di dalam, apa yang terdapat di dalam hutan atau di dalam alam itu. Ini sebenarnya menjadi kebanggaan dan kekayaan yang harus kita junjung tinggi. Selain itu, di sini juga ada ragam masyarakat, budaya, suku, ya, yang banyak sekali bersatu padu, yang bersama-sama mengelola dan memberdayakan alam, sehingga mereka bisa bertahan, melanjutkan perjuangan bangsa yang sama-sama ingin hidup damai. Karena itu, dari situasi yang sebenarnya damai ini, kemudian terganggu dan tercoreng oleh ulah-ulah sekelompok atau orang-orang yang memiliki sifat dan niatan yang tidak baik. Dalam hal ini saya katakan sebagai niat jahat. Nah, kejahatan ini dalam perspektif saya pribadi, saya kelompokkan ke dalam dua aspek, yang mana pertama adalah konteks irasional dan yang kedua adalah intoleran. Artinya irasional ini saya bawa ke arah pengetahuan atau ilmu pengetahuan dari aspek filosofis maupun ontologisnya. Terus terang saja, kita sebenarnya semua sudah belajar tentang kehidupan sejak kita kecil sampai kita saat ini sudah cukup mapan, ya. Kemudian yang tentunya ini harus menjadi hal yang positif yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Namun konteks irasional sebenarnya sudah diketahui akan berakibat fatal, akan mengakibatkan korbannya jiwa, khususnya bagi pelaku. Tetapi kenapa masih dilakukan? Itu yang menjadi pertanyaan yang paling krusial dan perlu kita kritisi. Apa sih motifnya? Apa yang dijanjikan? Apa yang menjadi tujuan atau goals dari pelaku-pelaku ini? Sehingga mereka mau dan berani melakukan. Saya kemarin juga sempat berkomentar sedikit. Dari kejadian ini bisa kita petik esensinya apa? Untuk cari mati itu gampang. Tapi untuk mempertahankan hidup ini yang susah. Nah, dari situlah saya kemudian kembangkan dan menjadi konteks irasional ini. Irasional dalam arti pengetahuan bisa juga sebagai pola pikir yang dangkal atau banal. Tidak pada konteks yang pada pencarian yang sebenarnya. Kalau dalam aspek filosofis dikatakan pola pikir kita harus heuristik. Harus mencari sampai kedalaman yang benar-benar kita ingin tahu dan kita dapatkan. Itu dari sisi pengetahuan. Nah, kalau kita arahkan ke agama, tentunya agama yang sudah dibabarkan atau disebarkan di seluruh dunia, di muka alam atau di atas bumi ini, semua sudah diajarkan dengan baik dan benar. Namun kenapa masih ada orang-orang atau sekelompok komunitas masyarakat yang menganggapnya hanya satu dan dua pandangan saja yang benar? Ya, sehingga inilah menjadi kami dalam arti kita harus mencari sebatas mana dia bisa memahami, sebatas mana dia bisa menalarkan atau menerjemahkan ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Untuk itulah konteks irasional perlu kita sasar kembali dari sisi ontologisnya apa, keberadaan dari pengetahuan itu, kemudian dari sisi epistemologi adalah pengetahuan itu untuk apa, dan dari sisi etisnya pengetahuan itu harus digunakan untuk apa. Dari situ kita kemudian berangkat pada konteks intoleransi. Jadi ada irasional, ada intoleransi. Kata-kata ini saya gunakan untuk membedakan bahwa ada orang rasional, ada orang irasional. Ada orang toleran dan ada orang intoleran. Artinya bahwa kalau orang yang intoleran,
itu menganggap bahwa perbedaan itu harus diciptakan. Karena perbedaan ini ialah yang menjadi jurang atau pemisah antara satu dengan yang lain. Padahal dalam ajaran agama dikatakan bahwa kita semua sama, ingin meraih surga, ingin meraih damai di dunia ini maupun setelah kematian. Itu yang harus kita menjadi titik tolaknya, cara pikir toleransi maupun intoleransi, untuk membedakan secara berpikir maupun berperilaku. Yang berikutnya adalah konteks intoleransi sendiri juga ada yang namanya aksi pemaksaan. Pemaksaan apa? Bukan pemahaman yang benar yang dipaksakan, tapi pemahaman yang sudah tentu menimbulkan efek kerugian in materi maupun materi secara jumlahnya tidak terhitung, ya, sehingga mereka menganggap apabila ada peristiwa ini menjadi objek atau subjek pembicaraan di sosial, di masyarakat. Mereka akan merasa bangga atau akan merasa berhasil gitu. Nah, kita yang yang toleran, orang-orang yang toleran yang merasakan ingin hidup damai dan dalam kebersamaan, kemudian terpancing. Nah, kalau kita terpancing artinya kita juga punya kedangkalan berpikir yang harus kita cermati. Jadi, dari irasional dan intoleran ini perlu kita temukan juga pola dan konfigurasi yang harus kita buat. Apa tindakan-tindakan yang sepatutnya kita berikan contoh, ya kita sebarkan kepada anak-anak bangsa. Kita buat konsep, kita buat tonggak capaiannya apa. Bagaimana sih wujud hidup yang rasional? Bagaimana sih wujud hidup yang toleran? Yang harus kita sering gaungkan. Nah, ini adalah salah satu contoh. Mudah-mudahan ini sampai kepada pihak-pihak yang berwenang, yang harus menyampaikan gagasan-gagasan brilian ini, gagasan-gagasan yang luar biasa ini disampaikan kepada seluruh anak bangsa. Ya, kita juga anak bangsa, tapi yang sudah selalu berupaya, tapi upaya ini tidak cukup. Ya, sehingga kita harus tetap bertahan dan eksis, sehingga peran kita mati dan dimanfaatkan. Karena kita semua sudah bisa live, nanti siapa yang menonton tentang intoleran dan dan irasional bisa dibuka di YouTube sehingga bisa di-rewind, diingat kembali. Itu yang dua aspek yang perlu saya suguhkan. Namun secara agama Buddha, secara Buddhisme menganggap bahwa kejahatan itu ada akarnya. Ada sebab-sebab yang mendahului yang menjadi penyebab kejahatan itu kemudian tercipta di muka bumi ini. Yang pertama tentunya dalam aspek implementasi adalah melalui pikiran, melalui perbuatan, dan melalui ucapan. Sehingga dari pikiran, ucapan, dan perbuatan yang saya katakan, itu terlihat dari perilaku seseorang. Tetapi kita harus tahu bahwa itu adalah aspek implementatif yang menjadi objek yang harus dilihat oleh personal atau individu. Sementara dalam konteks konsep yang harus kita pahami adalah yang pertama adalah keserakahan. Yang kedua adalah kebencian. Dan yang ketiga adalah kebodohan. Nah, antara keserakahan, kebencian, dan kebodohan tersebut, itu ada dalam tadi konteks irasional dan intoleran. Kalau kita merasa yang paling membutuhkan banyak, orang lain tidak, nah itu sudah mulai muncul konteks intoleran, toleransi, dan irasional. Kemudian alur pikir yang perlu kita jauh terjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari, bahwa semua ini adalah lingkup kehidupan manusia. Kita hidup berinteraksi dengan sesama manusia, yang tentunya dalam konteks peran beragama adalah terhadap Yang Maha Pencipta atau Tuhan, kemudian terhadap manusia, bahkan sesama alam. Namun tolak ukurnya adalah tadi keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Terimplementasi di dalam kehidupan manusia. Nah, manusia ini menurut agama Buddha ada 4 tipe yang perlu kita ketahui. Artinya manusia yang berhati, mohon maaf, binatang. Mohon maaf. Ya, manusia wujudnya, tapi hatinya adalah binatang. Ya kan ada konotasi dalam arti
mendingan monyet berhati manusia atau manusia berhati monyet. Ini mohon maaf, itu kita jadikan sebagai adagium atau perumpamaan. Itu sekarang banyak dan itu mudah kita temukan dimanapun di seluruh dunia, bahkan di muka bumi ini pasti ada. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu menjadi banyak kan gitu ya? Nah ini perlu peran-peran tokoh agama ya, rohaniwan yang harus menjadi teladan. Mungkin tidak kurang dalam konteks memberikan siraman rohani, tetapi dalam konteks kontrol perilaku di masyarakat yang perlu kita awasi. Yang kedua adalah manusia berhati setan. Ini memang di dalam kitab suci dikatakan hal-hal yang memang dimunculkan. Contohnya keserakahan, ingin menyakiti orang lain, ingin merugikan orang lain. Dan yang ketiga adalah manusia. Artinya manusia yang berciri atau berperilaku sebagai manusia sebenarnya. Dia mengagungkan martabat manusia, menghargai manusia sebagai ciptaan yang maha kuasa, yang harus dipertahankan, dirawat, disayangi, dan sebagainya. Dan yang keempat, tipe yang keempat adalah manusia berhati dewa. Nah, inilah keempat tipe yang perlu kita ketahui di dalam agama Buddha atau ajaran Buddha itu dengan tegas dikatakan, kita ada di antara empat itu. Nah, kalau yang paling terbawah, apa upaya yang harus dilakukan? Kita harus berteman dengan orang yang manusia berhati dewa. Kalau kita berada di yang paling bawah, apa juga yang harus kita aktif kita praktekkan di dalam masyarakat? Ya kita harus mencari figur, keteladanan, tokoh-tokoh. Makanya sangat susah mencari orang yang bisa menjadi orang yang bijaksana. Karena itu kuncinya adalah mencari teman atau tokoh atau rohaniwan atau tokoh agama yang memang harus bisa jadikan sebagai teladan. Dari beberapa pernyataan atau hal-hal yang saya sampaikan tersebut, tentunya dalam konteks seminar ini atau webinar ini adalah bagaimana kita bisa mewujudkan kedamaian yang sebenarnya. Karena kita semua hanya ingin hidup damai di muka bumi ini, dan setelah kematian kita juga meraih surga. Jadi salah, saya katakan, salah kalau hanya orang berpersepsi setelah kematian saja surga itu. Bagaimana mungkin kita bisa surga kalau di dalam kehidupan ini kita berperilaku seperti binatang dan setan? Tidak mungkin, itu menurut agama Buddha. Karena ada hukum karma yang mengatur, ada sebab dan akibat yang harus menjadi tolak ukur yang harus kita perhitungkan. Tentang kedamaian yang harus kita jaga adalah bagaimana kita bisa memancarkan cinta kasih. Tentang cinta kasih semua ajaran agama ada. Tapi cinta kasih yang bagaimana yang bisa kita terapkan dalam situasi seperti ini? Ya. Cinta kasih yang apa yang real, yang nyata, yang mudah dilakukan dalam situasi krisis seperti itu. Situasi Covid. Ya, bisa dicari dan menemukan tentunya hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua yaitu tentang mengarahkan pikiran pada hal-hal yang positif. Pikiran ini harus terkontrol, harus disadari, harus menjadi pelopor yang paling utama sebelum kita melakukan tindakan. Karena kalau kita berbuat jahat, efeknya pasti akan menemukan kejahatan. Nah, itulah hukum karma yang berlaku. Kalau kita berbuat kebaikan, pasti akan menghasilkan kebaikan. Entah itu dalam bentuk apa. Ya. Jadi ada kausa prima berlaku di sini. Hal-hal yang mewujudkan kedamaian, maka kita harus pelajari dan tentunya harus berulang kita lakukan. Tapi secara terus-menerus, sehingga pikiran atau pikiran-pikiran negatif bisa kita hindari, ya kita kalahkan gitu ya dengan pikiran positif. Kemudian apa yang bisa kita berikan tentang konteks ajaran tentang kedamaian tersebut? Ya, pikiran itu sebenarnya bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pikiran ini sebenarnya adalah sumber dari kebaikan maupun kejahatan. Karena apa? Pikiran ini tidak terlihat, tapi dialah yang mengelola dan menghantarkan kita kepada kehidupan yang sebenarnya.
Karena itu dalam agama Buddha, untuk mengendalikan pikiran paling pertama yaitu sadari. Kalau dalam konteks yang lebih dalam yaitu meditasi. Kalau dalam konteks yang sebenarnya yaitu selalu melakukan kesadaran dan menyadari apa yang terjadi. Baik akibat atau dampak, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan itu sendiri. Yang tentunya dapat dilihat dan menjadi contoh bagi orang lain. Itu tentang resolusi damai yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kemudian menghadapi situasi yang saat ini sedang kita hadapi bersama, suatu Dipersingkat, Pak Made. Ya, Agak dipersingkat. ya baik, 2 waktunya. menit lagi. Dalam hal situasi yang seperti ini, yang peristiwa yang kita alami bersama, yang kita saksikan bersama, suatu saat Sang Buddha terjadi sama proses mengkritik ajaran dan sebagainya. Maka Sang Buddha mengajarkan bahwa kalian harus menjelaskan apa yang tidak benar untuk menjadi benar. Jangan yang tidak benar terus dibahas sehingga kita sama-sama larut dalam situasi itu dan kita tidak pernah mendapatkan kebenaran. Karena itu Sang Buddha juga menjelaskan bahwa kalau dalam konteks menghargai diri sendiri, menghargai suku, menghargai bangsa, bahkan menghargai agama, maka perlakukanlah itu semua dengan kesadaran, dengan cara-cara yang benar. Karena terus terang saja, kita harus bisa membuat diri kita damai. Kalau ingin orang lain damai. Kalau diri kita sudah damai, maka keluarga kita akan damai, kemudian masyarakat kita akan damai, bahkan nanti sampai dunia pun akan damai. Demikianlah hal singkat yang mudah-mudahan dapat diterima oleh para pendengar yang tergabung dalam virtual ini. Semoga bisa bermanfaat, memberikan satu sudut pandang yang baik gitu ya, sehingga bisa berkontribusi dalam acara untuk mempertahankan NKRI dan Pancasila. Demikian, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan selamat Hari Paskah dan Jumat Agung kepada esensi dari perayaan tersebut. Semoga yang ada di dalam, yang tergabung di dalam acara ini juga bisa merasakan vibrasinya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Terima kasih Pak Dr. Made. Luar biasa paparannya. Dari sekian banyak yang disampaikan, dapat saya simpulkan bahwa timbulnya orang-orang menjadi teroris itu dapat dilihat dari dua aspek, yaitu dari aspek irasional dan dari aspek intoleransi. Karena semua orang tahu bahwa perbuatan teror itu akan berakibat fatal, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Tetapi mengapa masih juga dikerjakan? Berarti ada sesuatu yang irasional di dalam dirinya. Kemudian dari aspek intoleransi, orang yang toleran itu beranggapan bahwa semua manusia adalah sama. Tidak ada manusia itu yang lebih rendah ataupun yang lebih tinggi. Nah, dari kedua aspek itu, kita harus bisa meluruskan sesuatu yang salah agar menjadi benar. Karena kalau sesuatu yang salah itu dibiarkan terus, jangan-jangan semua orang akan menganggap itu perbuatan yang benar. Jadi menurut ajaran agama Buddha bahwa setiap kejahatan adalah ada akarnya. Karena setiap pikiran, ucapan, dan perbuatan itu akan mencerminkan sifat keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Nah, tingkatan manusia itu sendiri ada 4, yaitu manusia yang berhati binatang, manusia yang berhati setan, manusia yang berhati manusia, dan manusia yang berhati dewa. Marilah kita semua untuk memperbaiki diri sehingga mencapai tingkatan manusia yang paling tinggi, manusia yang berhati dewa. Kalau di dalam agama Islam mungkin Gus Soleh lebih tahu, yaitu tiada kuutus Muhammad kecuali untuk memperbaiki
akhlak manusia, agar mencapai akhlakul karimah. Itu kira-kira persamaan dari agama Buddha dan Islam. Terima kasih Dr. Made. Untuk selanjutnya kita minta kepada Bapak Pendeta Jimmy Sormen MA, Sekretaris Eksekutif dari KKC PGI. Apakah sudah hadir Pendeta Jimmy? Pendeta Jimmy, Mas Nurul, sudah hadir? Saya lihat belum ada ini. Belum ada di layar. Sudah Pak, monggo Pak Pendeta untuk di-unmute. Nah, udah bisa sekarang jadi co-host. Ya, mohon maaf Oke, tadi. siap-siap. Ya, terima Oke, kasih Pak Pendeta. Pak Waktu Moderator. kami silakan. Terima kasih untuk kesempatan. Kita boleh merasakan bahwa situasi di dalam peribadahan di umat Kristen sendiri, sekalipun telah mengalami sedikit bagian dari aksi yang membuat takut melalui terorisme di Makassar, demikian juga melalui aksi kecil di Mabes Polri, itu tidak mengurangi semangat untuk warga gereja untuk tetap merayakan Jumat Agung di dalam kehusukan. Dan di dalam kehusukan itu, setiap warga gereja, secara khusus Protestan, dihimbau untuk selalu memalingkan wajah kepada Kristus yang terlebih dahulu menderita. Menderita dalam arti keadaannya dicerca, dihina, tidak diterima, bahkan juga di dalam keterancaman. Namun tetap di dalam semangat keterancaman, penderitaan, dan situasi demikian, kita tetap mengandalkan Tuhan dan selalu berpaling pada kebenaran. Bukan kepada ketakutan, ataupun juga pada hal-hal yang membuat mental menjadi turun, rendah, dan bahkan mengingkari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang menjadi semangat di dalam Jumat Agung ini. Peristiwa di dalam kengerian, di dalam penderitaan itu tetap harus dilewati di dalam semangat mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terlebih di dalam situasi di negara kita, oleh karena pemerintah yang juga cukup serius di dalam mengatasi persoalan terorisme, radikalisme. Oleh karenanya juga kita tetap bisa mengandalkan di mana warga bangsa secara khusus pemerintah yang ditunjuk juga dalam arti Tuhan menetapkan mereka juga ambil bagian di dalam menghadapi si jahat. Di dalam kekristenan, persoalan yang demikian, aksi-aksi terorisme ataupun juga persoalan-persoalan kebencanaan, persoalan-persoalan yang memenderitakan, itu tidak lepas dari penglihatan atau pengawasan Tuhan. Namun kejadian-kejadian yang buruk demikian bukanlah karena kehendak Tuhan, bukan karena datang dari Tuhan. Jadi Tuhan tidak menyebabkan kegelapan, Tuhan tidak menyebabkan penderitaan, Tuhan tidak bahkan mengizinkan terciptanya suatu bentuk kecelakaan bagi orang-orang yang ada di dalam pengawasannya. Dan yang datang pada saat peledakan bom, baik itu di Makassar maupun juga aksi penembakan ataupun juga pengancaman di Mabes Polri dan di berbagai tempat di Nusantara ini yang menimbulkan aksi-aksi yang mengancam kehidupan orang lain, itu datang dari si jahat. Si jahat yang adalah kuasa yang tidak dikehendaki Tuhan, namun oleh karena si jahat itu datang sendiri dari manusia, manusia harus selesaikan. Tidak semua perkara di dunia ini harus Tuhan selesaikan, atau Tuhan yang harus ambil alih, atau Tuhan yang harus membuatnya terbaiki. Tapi karena kejahatan itu, perilaku-perilaku yang buruk itu datangnya dari manusia sendiri, otomatis kita sebagai warga manusia, warga dunia ini, satu sama lain terdampak, tapi sekaligus juga harus sadar untuk ambil bagian menjembatani maupun juga beraksi
memecahkan persoalan itu atau memadamkan permasalahan, memperbaikinya sehingga munculnya keadilan dan kedamaian. Khusus terhadap terorisme dengan tema kita yang mengajak bahwa mengutuk segala tindakan teror mengancam kehidupan manusia. Secara khusus pula gereja-gereja melihat bahwa perbuatan yang demikian adalah juga perbuatan yang sama dengan tema yang dikatakan ini. Yang terkutuk, perbuatan yang gelap, perbuatan yang si jahat yang datang dari si iblis ini adalah perbuatan yang tidak boleh diterima atau diulangi. Diterima dalam arti kita mengabaikan, menganggap sepele, mengentengkan, dan membiarkan. Menganggap sepele, menganggap berarti bahwa ini tidak perlu kita ambil bagian dan membiarkan itu, biarlah itu mau terulang, mau tidak, nanti Tuhan yang berkuasa. Tidak demikian. Kita harus berusaha sebagai manusia yang tadi, yang menyebabkan permasalahan itu sendiri, ambil bagian dalam mengatasi persoalan-persoalan dalam kehidupan selama kita berada di dunia ini. Dan oleh karena itu, perbuatan yang terkutuk itu, perbuatan yang tidak diterima seharusnya oleh agama, itu sudah seharusnya umat beragama bersama-sama memeranginya. Permasalahannya adalah, kita harus juga mulai dari introspeksi diri, ataupun juga retrospeksi, bahwa agama pun juga bisa menjadi dilema, di mana boleh menjadi juga atau berpotensi menyulut atau menjadi bahan terciptanya radikalisme, terorisme itu sendiri. Walaupun pemerintah ataupun sebagian orang mengatakan terorisme tidak beragama, tapi dari kacamata saya secara pribadi, mulai dari mengakui bahwa memang agama berpotensi dapat menyebabkan persoalan, dapat menyebabkan terorisme atau radikalisme itu sendiri, harus kita akui terlebih dahulu. Dengan demikian, itu boleh menjadi mula atau awal untuk terciptanya deradikalisasi, yaitu menginsafkan diri, yaitu bahwa menyadari, mengakui kelemahan-kelemahan di dalam setiap apa yang diajarkan oleh pemuka-pemuka ataupun warganya dalam memahami agama. Umumnya itu ambiguitas atau bersayapnya makna agama, dua keping, dua sisi mata uang, satu sisi dapat berpotensi menciptakan kedamaian, di satu sisi di berbagai sudut dunia ini, agama juga sering digunakan untuk menjadi alat pemecah ataupun juga alat menciptakan tersegregasinya masyarakat dan munculnya intoleransi atau saling benci. Umat beragama harusnya menekankan unsur-unsur kedamaian ataupun apa yang menjadi tujuan yang ultimate, tujuan yang paling utama, final, ultimate tujuan ilahi, bahwa setiap pada akhirnya umat beragama harus memunculkan, harus melahirkan buah-buah yang baik, buah-buah perdamaian, buah-buah keadilan, buah-buah yang menciptakan keutuhan di dalam ciptaan Tuhan. Dan oleh karenanya, mungkin bagian dari penutup dalam sesi yang saat ini, bahwa setiap kita diminta untuk juga menyadari diri kita, memaknai kembali sejauh mana kita dewasa dalam beriman, dewasa dalam beragama itu sendiri. Apakah kita selama itu betul dewasa atau justru kita tersesat di jalan agama itu? Kita tidak memahami, kita salah berguru, salah mencari orang-orang yang harusnya dipanuti, ataupun salah untuk memahami ajaran-ajaran yang berada di sekitar kita. Dan kita sebagai anak-anak bangsa tentunya tidak boleh berdiam diri. Sebagai anak-anak bangsa, apapun agamanya, lintas iman, lintas suku, lintas budaya, harus bergandengan tangan, menguatkan apa yang menjadi modal sosial kita, yaitu kebinekaan, hidup bersama saling bergotong royong untuk menghadapi yang selama ini begitu, kalaupun kita katakan persoalan mayoritas minoritas, tidak, bukan di situ persoalannya. Mereka yang mengancam ini, mereka yang menyebabkan kesulitan, kerusuhan, intoleransi di Indonesia ini adalah minor.
tetapi karena suaranya besar dan mereka serius untuk menyampaikan narasi-narasi ketakutan, narasi-narasi kebencian itu, maka itu bergaung dan juga berdampak besar pada sosial kita, masyarakat kita. Apabila kita bersama dengan jumlah yang besar ini, anak-anak bangsa yang masih peduli dengan bangsa ini, bergandengan tangan, tentu narasi-narasi demikian. Dan dengan komitmen, keseriusan, intensitas, frekuensi yang cukup besar atau secara sustainable kita sampaikan apa yang narasi kedamaian dan keadilan itu, maka yang minor yang bersuara besar itu pada akhirnya akan terkalahkan. Selama kita mau serius menghadapi itu, harus diakui keterpaparan terhadap narasi-narasi buruk itu, narasi-narasi kebencian, narasi-narasi radikal itu sudah masuk di dalam unsur-unsur negara kita, pemerintah, sudah ada di dalamnya aparat pemerintah, dalam arti seperti itu, sudah ada di perguruan tinggi, sudah ada di sekolah-sekolah oleh guru-gurunya, oleh anak-anaknya mahasiswa dan seterusnya. Dan oleh karena itu, ini membutuhkan kita untuk rally yang panjang bersama-sama menghadapinya. Masa-masa di mana ideologi transnasional yang sudah cukup memukul kita, yang cukup merusak dan meracuni bangsa ini, sudah harus kita hidupi bersama. Semangat kebinekaan kita menghadapi itu. Dan kiranya dengan semangat kebersamaan itu, seperti dikatakan di dalam Alkitab, jika saudara-saudara hidup rukun, maka berkat dicurahkan ke tengah bangsa, ke tengah persekutuan, ke tengah perhimpunan orang-orang itu. Bangsa Indonesia akan diberkati oleh Tuhan jika kita mau hidup rukun, jika kita mau hidup bersama-sama saling menguatkan dan bergotong royong. Maka berkat itu tanpa diminta-minta kepada Tuhan, Tuhan limpahkan sendiri kepada kita, bangsa yang dari dahulunya bineka, kaya, dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak bangsa lainnya. Terima kasih, Bapak Moderator, saya kembalikan kepada Bapak. Belum di-unmute, Pak. Oh maaf. Terima kasih Pendeta Jimmy Solmen. Selamat Jumat Agung. Selamat merayakan Pekan Suci Paskah. Dan seperti dikatakan oleh beliau tadi bahwa kejadian teror baik yang di Makassar maupun di depan Mabes Polri tidak akan mengurangi iman Kristiani, dan karena selalu memalingkan wajah meneladani penderitaan Kristus. Tuhan tidak menciptakan kegelapan ataupun kejahatan. Semua kejahatan dan perbuatan buruk itu datangnya dari manusia itu sendiri. Memang benar bahwa agama itu bisa bagaikan pisau, bisa melukai dan juga bisa berguna, tergantung siapa yang memegang pisau itu. Marilah kita dewasa dalam beragama, karena setiap orang yang berpikiran dewasa, maka mereka akan selamat. Sedangkan mereka yang mengancam keselamatan manusia, itu sebenarnya jumlahnya sangat kecil. Tapi karena mereka militan dan suaranya besar, maka gaungnya terdengar di mana-mana. Terima kasih, Pak Pendeta, atas paparannya. Siapa? Kemudian untuk yang berikutnya adalah dari perwakilan PHDI Banten. Pak Muhardi, mohon maaf, mungkin Ya. bisa didahulukan Pak Yaya Yunarti dikarenakan beliau ada acara lain. Pak siapa? Pak Yaya. Di sini kok nggak ada nama Pak Yaya? Yang ada Pak Ken Setiawan, Pak Sofyan Jimmy. Di bawahnya itu. Oh, Pak Yaya. bawahnya. Oh iya. Tapi kok kesimpulan? Ya, nggak- Kalau ya, nggak kesimpulan apa-apa. kan harus selesai semua. ya nggak apa-apa. Nggak Karena apa-apa, mau, Nggak apa-apa, mau ke saya kira gereja. saya sesudah Pak Sofyan Jimmy aja tidak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kesimpulan biar- dan biar- harapan itu mestinya di akhir ya. Ya, Ya, terserah, silakan Pak Yaya Junadi. biar narasumber semuanya dulu. Oke, sudah saya sebelum tanya jawab gitu. Oh iya, oke. Sebagusnya begitu Pak. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Kembali Terima kasih, Gus kepada Bapak Ida Pandita Agra Wijananda.
Rohaniawan PHPI Banten, apakah sudah hadir? Uda Pandita Agra Dwijananda? Belum, Pak. Belum ya? Kalau begitu Pak Damianus Gerens Ohoiwutun, Presidium Hubungan Perguruan Tinggi Pengurus Pusat PMKRI. Ya. Ini dari Pemuda Kristen. Sudah hadir? Ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya sapa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, sebelum saya menyampaikan materi ini, saya memberikan apresiasi kepada tim, terlebih khusus Gus Soleh yang sudah berinisiatif untuk dilaksanakannya kegiatan diskusi pada kesempatan ini. Dan semua panitia dan teman-teman rekan-rekan agama cinta yang turut mengambil bagian dalam kegiatan diskusi ini, dan semua peserta webinar agama cinta yang hadir pada kesempatan ini, dan juga yang mengikuti melalui YouTube, Facebook, dan live streaming yang diselenggarakan oleh teman-teman dari agama cinta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan semua agama menolak apapun bentuk daripada tindakan terorisme. Bahwa sesungguhnya terorisme adalah kejahatan kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Di situ saya sudah menyiapkan sedikit materinya, mungkin bisa ditampilkan agar kemudian ini juga bisa dijelaskan, dan kesempatan ini maupun para peserta yang mengikuti secara live streaming, sehingga kita bisa memberikan pencerahan terhadap semua komponen elemen bangsa, sehingga kita terus bersama-sama menjaga kesatuan dan persatuan di bangsa ini. Baik, berkaitan dengan diskusi kita pada kesempatan ini, yakni terorisme adalah kejahatan kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk menerjemahkan dari dua sudut perspektif, yakni dari terorisme, pengertian apa itu sebenarnya terorisme, dan apa itu sebenarnya agama, sehingga kita memahami terlebih dahulu apa itu sebenarnya terorisme dan apa itu sebenarnya agama, sehingga tidak muncul multitafsir atau muncul interpretasi yang kemudian saling mengaitkan antara satu dengan yang lain. Bahwa sesungguhnya terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek strategis, baik itu fasilitas publik, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Sedangkan agama sendiri adalah sebuah sistem yang mengatur terkait dengan kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia
dengan tatanan kehidupan. Ketika kita sudah mengetahui ini, maka kemudian kita tidak muncul lagi interpretasi lain yang saling mau mengaitkan satu dengan yang lain. Yang berikut, saya coba menjelaskan sedikit tentang ajaran yang ada dalam ajaran teroris atau terorisme dan ajaran yang ada di dalam agama itu sendiri. Nah, di dalam radikalisme, ajaran yang biasanya dipakai adalah klaim sesat dan kafir bagi kalangan yang tidak sependapat dengan tujuannya, sehingga perlu dilakukan perlawanan sebab kebenaran hanyalah milik mereka, atau biasa disebut kebenaran mutlak, dan keselamatan hanyalah milik paham terorisme. Sedangkan di dalam agama itu sendiri mengajarkan bahwa semua manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, sehingga harus dikasihi dan dicintai oleh setiap manusia dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ketika kita sudah mengetahui ajaran itu, maka tentu kita juga harus tahu tentang tujuan dari kehadiran terorisme dan juga tujuan daripada kehadiran agama itu sendiri. Di mana di sini dalam terorisme kehadirannya bertujuan untuk yang pertama menciptakan kekacauan. Yang kedua, menciptakan peperangan. Dan yang berikut menciptakan ketakutan. Berikutnya menciptakan permusuhan. Dan selanjutnya menciptakan ancaman. Dan yang berikut menciptakan keuntungan. Dan yang berikutnya adalah menguasai sebuah wilayah. Yang dimaksudkan adalah negara ataupun pemerintahan. Dan yang terakhir, mau mengendalikan dunia perpolitikan. Sedangkan tujuan daripada kehadiran agama itu sendiri menjadi tatanan kehidupan dengan landasan aturan yang berasal dari Tuhan, di mana mampu membimbing manusia menjadi seorang yang berakhlak mulia dan berusaha mencari kebahagiaan hidup baik di dunia ini maupun di akhirat atau di surga. Dan yang berikut menjadi instrumen untuk berinteraksi dengan Tuhan, Sang Pencipta kehidupan. Itulah tujuan daripada kehadiran terorisme dan kehadiran daripada agama itu sendiri. Nah, mencoba metode atau pola penerapan yang sering dipakai untuk kemudian memuluskan aktivitas, baik itu dari terorisme maupun dari agama itu sendiri. Nah, dalam konteks terorisme, metode yang sering dipakai untuk kemudian memuluskan rencana yang sudah direncanakan, itu yang pertama, memanfaatkan agama yang dianut. Yang kedua, memanfaatkan kelemahan dan
ketidakberdayaan seseorang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan yang berikut, menyebarkan kebencian dan ketidakpercayaan kepada sebuah kepercayaan lain. Dan yang terakhir, menjalankan dan melancarkan misi teror untuk tujuan yang diinginkan. Nah, itu ya metode yang sering dipakai oleh terorisme dalam melancarkan gerakan terorisme tersebut. Sedangkan di agama, metode yang sering dipakai adalah bagaimana melakukan proses pembelajaran agama atau mendalami kepercayaan agama yang dianut. Lalu yang kedua, berdoa dan bekerja atau dalam istilah ora et labora. Dan yang ketiga, melakukan cinta kasih. Dan yang berikut, yang terakhir adalah universal. Dia terbuka bagi siapa saja untuk kemudian mengetahui tujuan dan maksud daripada agama itu sendiri. Berikut perintah atau larangan yang biasa sering dipakai atau dianut yang menjadi doktrin daripada para pelaku terorisme dan juga agama. Terorisme memandang bahwa paham yang dianut tidak boleh bersifat inklusif atau terbuka, tetapi harus bersifat eksklusif atau tertutup, sehingga tidak mampu diketahui oleh orang lain. Yang berikut, tidak boleh menganggap pihak lain itu benar. Dan yang terakhir, tidak boleh mati sia-sia. Harus mati dalam menjalankan misi dengan sempurna. Itu larangan-larangan yang kemudian sering dipakai untuk mendoktrin seseorang dalam melakukan aktivitas terorisme. Nah, sedangkan di agama sendiri, agama melarang setiap umatnya untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu yang berikut, menghormati orang tua. Selanjutnya memelihara hari Tuhan. Dan jangan menyembah berhala. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan menipu, jangan mencuri, dan jangan bersaksi dusta. Itu adalah pantangan-pantangan atau larangan-larangan yang diajarkan oleh agama itu sendiri. Ketika kita sudah mengetahui semua, maka kemudian menjadi pertanyaan, apakah ada korelasi antara terorisme dan agama? Tentu tidak. Kenapa? Terorisme dalam hubungannya tidak berkaitan langsung dengan sebuah agama tertentu. Hanya saja sering dalam tindakan terorisme, orang yang melakukan tindakan tersebut adalah merupakan pemeluk sebuah agama tertentu. Sehingga seringkali dikait-kaitkan dengan agama. Terorisme adalah kejahatan. Terorisme adalah kejahatan akan nilai-nilai kemanusiaan yang bertentangan dengan agama itu sendiri. Jelas bahwa dalam setiap agama mengajarkan semua umatnya pentingnya akan nilai-nilai kemanusiaan.
melalui penghormatan kepada setiap sesama manusia sebagai ciptaan Allah dan menjauhi hal-hal yang buruk. Namun terorisme menganggap sebuah paham atau ajaran yang salah dan akan menghambat ruang gerak dalam melakukan aktivitasnya, maka harus disingkirkan dengan menggunakan segala cara. Di sini kemudian saya mencoba mau menjelaskan terkait dengan fakta terorisme di Indonesia. Terorisme dan kekerasan berkedok agama yang terjadi di Indonesia erat kaitannya dengan isu-isu politik dan ekonomi domestik. Salah satu penyebab adalah tumbuh suburnya paham radikalisme. Pendapat ini sesuai dengan analisis mengenai ekonomi dan konflik yang menyatakan bahwa kondisi perekonomian yang buruk dapat meningkatkan ketidakpuasan dan kekerasan. Agresivitas seringkali dipicu oleh kesenjangan sosial ekonomi, ketidakadilan, kemiskinan, tekanan-tekanan globalisasi, selain karena tidak efektifnya manajemen publik. Dorongan untuk melakukan agresi ini juga diperkuat dengan kecenderungan orang untuk melakukan glorifikasi atau menganggap diri dan ajarannya sendiri suci serta menganggap benar ajaran tersebut. Kecenderungan ini melahirkan dehumanisasi dan demonisasi yang melihat orang lain sebagai bukan manusia, sehingga wajar bila perlu dimanusiakan dari segi perilaku maupun pemikiran. Kelompok ini melakukan pemaksaan agar orang lain menjadi seperti diri dan kelompoknya. Demonisasi berarti persetanan, melihat orang lain sebagai setan. Paham yang keliru terhadap ajarannya yang antara lain menyebutkan menghalalkan pembunuhan terhadap kelompok kafir juga menjadi faktor penyumbang konflik dan terorisme. Di sini pula juga kemudian saya mau menjelaskan terkait data kasus-kasus terorisme yang terjadi di Indonesia dan jaringannya yang saat ini terlihat dan terus melakukan gerakan untuk kemudian merongrong kita semua di bangsa Indonesia. Jadi tindakan terorisme di Indonesia itu sudah berawal dari tahun 1981. Dan hampir setiap tahunnya itu seringkali ada sampai pada tahun 2021. Dengan motif yang hampir semuanya yakni menunggangi simbol-simbol agama untuk meraup keuntungan. Kita lihat tahun 1981 terjadi pembajakan pesawat Garuda Indonesia, lalu di tahun 1985 terjadi pengeboman Candi Borobudur. Habis itu juga di tahun 2000 terjadi pengeboman di kedutaan Filipina, Kedubes Malaysia,
dan juga di beberapa tempat-tempat yang lain. Di tahun 2021 terjadi juga pengeboman di Gereja Santa Ana dan HKBP di kawasan Kalimalang. Di tahun 2002 juga terjadi teror, yakni pengeboman di Bali. Selanjutnya tahun 2003 juga masih ada gerakan yang sama, terorisme yang sama. Terjadinya pengeboman di kompleks Mabes Polri dan juga di Bandara Soekarno-Hatta. Lalu di tahun 2004 juga masih terjadi tindakan terorisme, yakni pengeboman di Kota Palopo, di Kedubes Australia, dan di Gereja Emmanuel Palu. Tahun 2005 pun masih sama, masih terjadi. Sampai dan dengan tahun 2009 terjadi penembakan warga sipil di Aceh. Lalu di tahun 2010 pun terjadi penembakan terhadap warga sipil juga. Lalu kemudian di tahun 2011 terjadi bom di toko buku di Jakarta dan bom di Cirebon, bom di GBIS Solo, dan di tahun 2012 terjadi juga persoalan yang sama, yakni pengeboman di pos Pamglada Solo. Di tahun 2016 terjadi pengeboman dan baku tembak di Jakarta. Di tahun 2017 juga. Di tahun 2017 juga terjadi pengeboman di Bandung. Bom di kampung dipersingkat, Kak Gere. Mohon dipersingkat. Iya, siap. Dan di tahun 2017 juga